Halo teman-teman semua, jumpa lagi. Setelah eksplor Labuan Bajo selama 2 hari, saya melanjutkan perjalanan ke Bima. Rencana hari ini akan menyeberang dari Pelabuhan Labuan Bajo ke Pelabuhan Sape. Nyebrangnya mungkin sekitar kurang lebih 8 jam. Nah, di sini tempat kalau kalian mau makan ikan bakar malam-malam asik banget di pinggir pelabuhan. Kemudian ini ada hotel untuk bintang 5 ya. Sebelah kiri ada kantor Polres Manggarai Barat. Keren lah desainnya. Pak, ke Sape lewat sini? Ya. Oh iya. Ini. Oh iya. Di tol gate itu, Pak. Oke. Kayak kapalnya udah ada? Kapal itu, Pak. Oh itu. Di sini lokasi ruang tunggu kalau sambil menunggu kapal berangkat bisa cari macam-macam di sini, lengkap banget. Dan desainnya juga keren. Akhirnya nyebrang pertama. Waduh, surut guys airnya. Iya dong, iya. Iya dong, iya dong. Tengah. Ini view dari atas kapal, nggak sempat ngambil banyak footage sih karena udah capean kali ya. Tengah. Alhamdulillah sampai juga di Pelabuhan Sape di Kabupaten Bima setelah mengarungi lautan selama 8 jam. Untung di kapal tuh dapat sewa kamar ya, jadi istirahatnya tuh bisa tenang, bisa nyenyak. Wah, pokoknya istirahatnya lumayan mantep lah. Jadi 8 jam itu nggak terlalu berasa gitu. Ini aku pernah nginep di sini gara-gara delay 1 hari. Hei kambing, kamu. Selamat datang Kabupaten Bima. Gak apa-apa makanya ini berkota ini. Di Pelabuhan Sape itu ternyata ada titik nolnya juga loh. Aduh, sayang banget kelewat karena baru tahu setelah lewat itu dan dikasih tahu sama teman-teman ternyata ada titik nolnya. Nyesel banget nggak foto di situ. Sempat istirahat dengan view indah banget, ditemani dengan 2 orang mahasiswa yang katanya lagi jalan tipis-tipis mumpung weekend katanya gitu. Akhirnya memasuki kota Madya Bima. Jadi di Bima itu ada kabupaten dan ada kota Madya. Nah, ini kota Madya ini tempat saya menghabiskan waktu saat SD dari kelas 4 sampai kelas 6.
Dari dulu kota Bima ini sudah terkenal dengan kota pelabuhan, tempat singgah kapal-kapal pesiar, tempat mereka mengisi bahan bakar dan mengisi bahan makanan. Jadi Bima ini dari dulu sudah ramai ya untuk di Pulau Sumbawa. Alhamdulillah sudah sampai hotel, malam ini bisa istirahat. Selamat pagi teman-teman, 12 Januari, saatnya mengeksplor Bima dan silaturahmi dengan beberapa teman yang ada di kota Bima. Sengaja nginep semalam lagi di Bima karena pengen nostalgia dan jumpa teman-teman yang ada di sini. Mas Dedi datang ke sini, bos Bank BRI aja jarang kita ketemu. Di BRI juga. Ya. Kan di Tente dulu. Pindah kemana-mana keliling. Pakai patwal. Kita dikawal oleh patwal Polres Bima. Saat ini Bima juga punya tagline baru kayaknya. Jadi kota Bima, kota tepian pantai. Ya, ini soalnya di sepanjang sini ini asik nih buat nongkrong-nongkrong di sore hari sambil ngopi, teman-teman. Saya disediakan jalang kote sama teman-teman SD yang lain. Itu makanan khas banget waktu kecil, waktu saya SD. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan jumpa saya dan istri. Aduh, saya happy banget dah, nostalgia, cerita-cerita saat dulu SD gimana. Aduh, banyak kenangan indah di sini. Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan lagi. Rencana sih hari ini akan ke Sumbawa Besar. Itu di situ tempat adik ipar dan mertua saya tinggal. Nah, sebelum kami check out di hotel itu ternyata ada teman-teman dari Bali juga yang lagi touring ke Bima. Tujuan mereka adalah ke titik 0 di Sape itu yang lupa saya lewatin itu. Kenapa di Bima ini banyak kenangan indah? Nah, itu karena disinilah tempat saya pertama kali bisa berenang, pertama kali bisa naik motor, pertama kali bisa naik mobil. Jadi semua di sini, olahraga juga, main pingpong pertama kali bisa main di sini, bulu tangkis juga. Aduh, makanya kenangannya banyak banget deh. Nah, di sebelah kanan ini adalah Bandara Bima. Nah, itu terkenal banget. Di seberangnya itu ada restoran Bandeng Bakar. Nah, ini nih sebelah kiri ini itu jadi langganan pilot sama pramugari dari zaman dulu tuh, karena Bandeng Bima itu terkenal durinya itu lembut gitu, jadi nggak perlu disisihin, jadi bisa dimakan juga gitu, dan dagingnya manis dan nggak bau lumpur. Jadi teman-teman kalau ke Bima jangan lupa ya nyobain bandeng bakarnya Bima dengan sambelnya dirajang-rajang gitu deh, pokoknya enak banget. Nah, di kanan kiri ini adalah tambak bandengnya teman-teman. Jadi sepanjang pantai itu kita kalau mengarah ke mana ya, kita mengarah ke Sumbawa itu banyak tuh tambak-tambak bandeng di situ.
sempat istirahat di Dompu dan dijamu makan sate soto yang khas di Dompu oleh Pak Haji Syarifuddin, teman SMA kami. Kami lanjut lagi gas ke Sumbawa Besar. Ini kalau terus ke Geopark Tambora dan Kempo. Kami nggak sempet mampir ke Padang Savana Doroncanga di bawah lereng Tambora karena udah pernah kesana ya, walaupun naik mobil sih. Tapi teman-teman, pokoknya kalau touring ke Sumbawa ini, Pulau Sumbawa, pokoknya wajib banget mampir ke sini, ke Padang Savana Doroncanga di lereng Gunung Tambora di Dompu. Itu wajib deh, gila itu jalannya, oke, keren, bagus deh pokoknya. Di Pulau Sumbawa ini termasuk Bima, Dompu, Sumbawa itu banyak petani jagung di sini. Makanya produksi jagungnya di sini tuh berlimpah lah untuk produksi nasional karena di sini panasnya tuh bagus. Jadi katanya sih kualitas kering jagungnya tuh bagus banget. Makanya sepanjang jalan itu selain pemandangannya pantai, kita disuguhin ya lereng-lereng, bukit-bukit itu jagung-jagung tuh. Terus teman-teman hati-hati ya, kalau sepanjang perjalanan di Pulau Sumbawa ini banyak banget hewan berkeliaran, ternak kayak sapi, kambing, kadang kuda. Pokoknya hati-hati aja, pokoknya santai aja nikmatin, nggak perlu ngebut-ngebut di sini. Kalau kita nikmatin view-nya aja deh dan hati-hati. Enak banget kan ya, jalanan sepi banget, jadi nggak perlu ngerem. Aduh, nikmat banget deh riding di Pulau Sumbawa dan di Flores. Nah, ini ada yang melintang-melintang lagi. Banyak banget kan guys, mereka penguasa jalannya. Jadi harus hati-hati. Lagi peregangan diliatin sapi. Habis istirahat sebentar dan peregangan tipis-tipis, kami lanjutkan lagi perjalanan. Nah, ini tak ada ternak lagi nih. Aduh, seru sih tapi kayak Padang Savana ya guys. Yang saya heran itu antara Flores dengan Sumbawa adalah Flores itu kan lebih timur ya, tapi kenapa dia lebih subur gitu, lebih hijau. Nah, kalau di Pulau Sumbawa nih agak lebih kering kelihatannya. Akhirnya kami masuk ke kota Sumbawa Besar dan sudah dekat dengan rumah adik dan mertua. Nah, rencana akan bermalam semalam di sini, 2 malam deng, karena pengen lama-lama dulu ya dengan mertua, ngobrol-ngobrol. Ya, udah. Tadi di kamar. Halo empus, lagi ngapain? Manja banget ini. Ya, hari ini tanggal 14 Januari kami rencana mau jalan-jalan ke keluarga yang ada di Sumbawa Besar.
sambil kulineran sejenak. Kita gas lagi teman-teman. Kali ini adalah targetnya itu rencana sampai ke Lombok, Pulau Lombok, tapi nyempetin tetap mampir dulu ke Taliwang. Taliwang itu ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat yang ada tambangnya itu loh, tambang emas. Ini penampakan kota Sumbawa teman-teman, kota Sumbawa besar. Jadi orang tua saya juga dulu pernah dinas di sini nih. Tapi saat orang tua dinas di sini saya nggak ikut pindah sini karena lagi SMA di Lombok. Jadi waktu SMA itu saya sudah ngekos. Jadi udah ngekos tuh dari SMA karena nanggung ya, waktu itu orang tua pindah dinas ke Sumbawa besar ini pada saat saya kelas 2 SMA gitu. Jadi nanggung kalau harus pindah lagi ke sini. Pokoknya di provinsi NTB ini banyak kenangan deh, karena apa ya, kehidupan dari SD, SMP, SMA itu banyak saya habiskan di NTB, terutama di yaitu di dua pulau itu, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, khususnya di Bima dan Mataram. Kalau teman-teman pengen niat touring ke Pulau Sumbawa ini, mungkin aksesnya bisa dari ini ya, Surabaya. Jadi dari Surabaya nyebrang dulu ke Lombok, baru nanti dari Lombok tuh riding tuh udah deket sih dari ke Pulau Sumbawa itu. Misalnya dari Mataram ya, Mataram, terus kita nanti ke Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, kemudian nyebrang deh ke Pulau Sumbawa lewat Pelabuhan Pototano. Udah pokoknya wajib deh kesini, salah satu pulau yang wajib didatengin kalau yang seneng touring. Jangan lupa beli jagung ketan, jagung rebus ketan. Apa jagung ketan rebus ya? Jadi teksturnya kayak ketan gitu jagungnya. Enak banget nih, di daerah Utan namanya, Kecamatan Utan. Wajib pokoknya. Wajib beli ini kalau kalian lewat sini. Kita mampir di Alas, istirahat sekalian makan soto dan sate. Katanya sih kalau soto dan sate yang terkenal enak itu di Alas ini, di daerah Alas. Pokoknya kalian harus coba juga deh sate dan sotonya. Dia bukan soto sih, kayak gulai tapi kuahnya apa ya? Kuahnya itu nggak kental gitu. Jadi makanya disebutnya soto. Jadi coba deh kalau ke Sumbawa, ke Dompu. Nah itu ada coba soto sate Maduranya, harus dicoba, wajib. Oh iya, kita mampir ke Taliwang ini karena istri saya nih SD-nya juga di Taliwang. Jadi pas tuh, saya di Bima di ujung, dia di ujung sininya di Taliwang. Jadi kecilnya juga di sini SD-nya. Jadi banyak teman-temannya juga yang masih ada di Taliwang dan dinas di Taliwang. Maka kita rencana mau jumpa dan nostalgia dengan teman-teman istri. Kabupaten Sumbawa Barat ini merupakan kabupaten terakhir yang pemekaran di Provinsi NTB.
Jadi dulu masih gabung dengan Sumbawa Barat, habis itu pemekaran, namanya jadi Kabupaten Sumbawa Barat dan dengan ibu kota Taliwang. Taliwangnya ini bukan ayam Taliwang loh ya, bukan asal muasal ayam Taliwang dari sini. Kebetulan namanya sama nih, kalau Taliwang yang ayam Taliwang itu ada dari daerah Taliwang di Mataram, Lombok. Akhirnya memasuki kota Taliwang. Nah, ini lagi banyak perbaikan nih. Lagi berbenah lah ya, lagi berbenah kota Taliwangnya supaya menjadi lebih rapi, lebih bagus, lebih nyaman untuk warga setempat. Kita foto. Kita janjian di sini dengan teman-teman istri untuk makan siang. Jangan kangen-kangenan ya, sekalian istirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan lagi ke Lombok. Ya Allah, terakhir ketemu ya SD. Mama lagi jadi cowboy. Di antara teman-teman istri tadi ternyata ada nyempil tuh 2 orang teman saya. Yang cewek Linda itu teman SMA, kemudian Ulil itu teman di Jogja tuh pada saat kuliah di Jogja. Aduh, dunia ini kecil ternyata. Mana nih? Oh salah ya? Bagaimana pakai? Oto Tano bilang. Balik berarti. Oh perbaikan. Tadi sempat nyasar guys. Nah itu ikut Google kan, tahu-tahu jalannya kok kayak batu-batu gitu, buntu itu. Waduh, mencurigakan. Akhirnya tanya warga setempat. Alhamdulillah diarahin ke jalan yang benar. Di Sumbawa Barat ini vibe-nya lebih beda lagi kan teman-teman. Khas banget gitu. Jadi lebih apa ya? Banyak ternak, kemudian pagar-pagarnya itu khas banget. Jadi pagarnya itu pagar tanaman gitu deh. Nah, terus dia lebih apa ya? Lebih coklat, lebih kering. Kayak di Afrika lah. Jadi kayak gimana? Coba kalau teman-teman yang udah ke Sulawesi gimana, atau daerah lain, apakah ada yang mirip kayak gini? Nah, nggak tahu deh.
Nah, kita direkomendasikan lewat jalur ini tuh karena belum pernah, jadi memang lebih sepi ya. Tapi ini katanya sih di pinggir pantai banget dan bukan jalur yang biasa orang-orang lewat kalau mau ke Pelabuhan Pototano. Jadi katanya ini lebih pinggir lagi. Katanya nanti tembus ada bandara baru yang rencana lagi dibangun kalau nggak salah. Aduh, pokoknya happy banget deh lewat sini. Aduh, terima kasih teman-teman yang udah rekomendasiin jalan ini. Ini kayak di mana gitu, kayak bukan di Indonesia, kayak di dunia lain. Aduh, keren banget deh. Mana sepi lagi ya kan. Udah kita pelan-pelan menikmati, gas terus, nggak pakai ngerem. Nah, ini tuh kayaknya bandara itu teman-teman. Jadi bandara baru. Pokoknya nggak habis-habis mengucap syukur deh. Syukur, alhamdulillah, masya Allah. Aduh, nggak ngerti lagi deh. Cakep banget lewat sini. Ada rasa happy lagi itu juga karena mungkin kecilnya banyak di sini ya. Jadi rasanya tuh sekalian nostalgia, istilahnya pulang kampung lah ya, pulang kampung sambil riding. Aduh, betul-betul dah pengalaman yang nggak terkira deh. Akhirnya kita sampai di Pelabuhan Pototano untuk nyebrang ke Pulau Lombok. Nah, jadi nanti di Pelabuhan Kayangan di ujungnya sana ya, di Lomboknya, di Lombok Timur. Ini penyeberangan sekitar kurang lebih 2 jam. Kita nyebrang lagi ya teman-teman. Setelah yang waktu itu nyebrang dari mana? Labuan Bajo ke Sapi. Nah, ini penyeberangan kedua nih dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok. DV juga soalnya. Oh iya. Alhamdulillah masuk Pulau Lombok. Alhamdulillah, Kayangan Port. Alhamdulillah kita sampai di Pulau Lombok, tepatnya di Lombok Timur. Nah, nanti di Lombok Timur ini kita juga mau menyempatkan mampir dulu ke saudaranya istri, jadi sepupu lah ya, mumpung lewat Lombok Timur. Yang ada teman, ada saudara, ada kolega, ya kalau ada waktunya, dan kita sempetin pokoknya untuk mampir untuk silaturahmi. Pulau Lombok ini teman-teman dijuluki sebagai Serambi Mekahnya bagian timur ya. Kalau bagian barat itu kan Aceh. Nah, untuk bagian timur ini Pulau Lombok. Karena di sini banyak masjid dan memang mayoritas Muslim. Jadi selain Serambi Mekah bagian timur, julukannya juga Pulau 1000 Masjid.
tinggal di situ tuh. Ini. Ya, nih. Bagus sekali. Masuk kota Mataram teman-teman, dan kita mau makan malam dulu ayam taliwang yang wajib kita datangi di rumah makan Kania. Kok di sini? Duh, kita touring juga kemarin. Ada orang. Sempat muter-muter kota sebentar, foto-foto di SMA dan SMP tempat kita sekolah. Aduh, happy banget sudah masuk Mataram.